Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai mereview, aku mau ngucapin dulu nih terima kasih untuk kamu yang udah beli ebook Berani Pergi, Berani Pulih. Bahkan ada yang membayar 4-5 kali lipat dari harga asli. Masya Allah, makasih teman-teman. Aku tahu itu bukan sekedar beli buku atau ebook, itu adalah bentuk dukungan agar aku terus bersuara, agar tema yang sensitif ini tetap punya ruang buat dibahas. Dan untuk itu aku sangat-sangat mengapresiasinya. Aku juga tahu membahas toxic marriage itu bakalan terasa tajam ya, terutama bagi kamu yang lagi jalanin. Tolong jangan jadikan ebook ini sebagai ancaman. Jangan jadikan video ini sebagai dorongan untuk benci pasanganmu. Anggap saja ini teman perjalananmu, teman yang duduk di sampingmu dan berkata pelan, kamu layak pulih. Dan di akhir buku ini aku bahkan menyisipkan surat buat kamu, untuk kamu yang memilih tetap bertahan dalam toxic marriage. Karena pergi memang bukan satu-satunya jalan, bertahan pun bisa, tapi harus dengan sadar ya. Oke, yuk kita mulai review. Bab 1, merobek sabar palsu. Kenapa aku mulai dari sini? Yap, karena banyak dari kita percaya bahwa kita sedang bersabar. Padahal toxic marriage bukan tentang sabar, ia tentang sadar dan tentang berani. Selama kamu masih merasa sedang bersabar, selama itu kamu akan sulit pergi. Karena kamu merasa sedang berbuat baik, padahal mungkin kamu sedang menyakiti diri sendiri. Bab 2, mati rasa nggak sama dengan tidak sakit. Ada fase di mana kamu merasa, aku udah nggak sakit lagi kok. Hati-hati ya, kebal bukan berarti sehat, baal bukan berarti pulih. Merasa sedih, takut, nangis, itu justru tanda loh sistem sarafmu masih hidup. Yang berbahaya adalah ketika kamu gak bisa lagi merasakan apa-apa, kayak error, kayak mati rasa total. Ledakan itu bisa datang kapan saja, jadi sebelum itu terjadi kamu perlu rilis. Bab 3, berhenti menunggu dia berubah. Nah, ini dia game changernya. Selama kamu menunggu pasanganmu berubah, kamu akan menunda hidupmu sendiri. Kamu manggil ustadz, minta tetangga nasihatin dia, kamu berharap ada pihak ketiga yang nyelamatin pernikahan kamu. Padahal satu-satunya orang yang bisa berubah ya kamu. Berani pergi atau bertahan dengan sadar. Berhenti berharap orang ini berubah. Bab 4, manipulasi yang tak terlihat. Nah, yang paling sulit dikenali adalah manipulasi yang berbau religius. Kelihatannya alim, kelihatannya paham agama, ke masjid terus, dan kamu takut dicap istri durhaka. Padahal ukurannya sederhana loh. Lihat aja akhlaknya. Apa sih gunanya dia sholat 5 waktu kalau istri dan anaknya ditelantarin? Pernikahan itu perjanjian kuat loh. Dan pengkhianatan terhadap pernikahan bukan hal kecil. Bab 5, menegakkan batas. Kalau kamu udah sadar, jadi saat ini yang perlu diubah adalah batasmu. Batas itu adalah pernyataan bahwa kamu gak bisa lagi diperlakukan seperti dulu. Batas juga merupakan alat tes. Apakah pasanganmu mau bertumbuh atau justru makin marah ketika kamu punya harga diri? Bab 6, berani pergi. Ada hal-hal yang gak bisa dinegosiasi ya. KDRT, selingkuh, gak dinafkahin berbulan-bulan, penyimpangan seksual. Di titik itu batas aja udah gak cukup. Karena kalau kamu tetap tinggal, yang hilang bukan hanya waktu, tapi juga hidup kamu sendiri. Bab 7, setelah pergi. Menjadi janda atau perpisahan itu bukan hal mudah ya. Tapi bayangin gini deh, tanganmu ketusuk celurit, kena celurit nih. Selama celurit itu masih nancep di tangan kamu, maka lukanya tidak akan sembuh. Bener gak? Dia akan terus berdarah. Tapi ketika akhirnya dicabut, itu udah pasti sangat sakit banget. Tapi justru itu adalah awal pemulihan. Bab 8, hidup ini tanggung jawab kita. Kebahagiaanmu bukan tanggung jawab pasanganmu, itu tanggung jawabmu. Kamu gak bisa ngontrol orang lain, tapi kamu bisa memilih dirimu sendiri. Dan ke-9, surat untukmu yang memutuskan untuk terus bertahan. Yap, untuk kamu yang milih tetap tinggal, aku gak menghakimimu, aku gak memaksamu pergi, aku hanya mau kamu sadar bahwa bertahan pun harus dengan kesadaran penuh,
bukan karena takut, bukan karena malu, bukan karena merasa tidak layak dicintai lagi. Buku ini bukan tentang bongkar aib ya, bukan juga tentang menghasut perceraian. Ini tentang keberanian dan tentang pemulihan. Karena pada akhirnya pergi atau bertahan, yang terpenting adalah kamu kembali utuh.